Assalamualaikum. Konnichiwa. Minasan, genki desu ka? Kyou wa Nihongo no jikan desu. Hari ini jamnya bahasa Jepang. Alia-chan, Emily-chan, Nabila-chan, Nadira-chan, Arfa-chan, Alfat-kun, Keilan-kun, Cielo-kun, mina genki desu ka? Semuanya sehat? Mari kita mulai pelajaran hari ini mengulang aisatsu dan hajimemashite. Bagaimana kita mengucapkan salam dan berkenalan saat pertama kali bertemu. Ja, minna, hajimemashou. Kita mulai ya. Mite kagaemashou. Di bagian ini nanti kita akan melihat dan merenungkan. Merenungkan itu artinya berpikir bagaimana ya mengucapkan bahasa Jepangnya. Kalau misalnya ibu tanya, Kyou wa nanyoubi desu ka? Hari ini hari apa? Ada yang bisa jawab? Aisatsu yatte mimashou. Mari kita mencoba mengucapkan salam. Selamat pagi, ohayo gozaimasu, atau ohayo kalau bertemu dengan sesama teman. Selamat siang, konnichiwa. Selamat malam, konbanwa. Selamat istirahat atau selamat tidur, oyasumi nasai. Minna dekimashita ka? Dekita yo ne. Erai. Kite iimashou. Mari kita dengarkan dan latihan mengucapkan. Kite itu artinya mendengarkan. Jadi kalau Ibu Lisa bilang kite kudasai artinya dengarkanlah. Kalau Ibu Lisa bilang iimashou, mari sama-sama kita mengucapkan. Ja, minna kite iimashou. 1番、おはよう。2番、おはようございます。3番、こんにちは。4番、こんばんは。できましたか？Panggilan apa yang digunakan ketika memanggil orang lain? Biasanya orang Jepang ketika memanggil nama selalu ditambahkan sang atau kung atau cang. Kalau cang biasanya untuk anak perempuan. Kalau kung biasanya untuk anak laki-laki. Kalau sang biasanya dipakai untuk kakak-kakak atau ibu-ibu atau bapak-bapak. Mari kita lihat gambar. Di sini ada Bapak Kiki dengan Kakak Doni. Kakak Doni bertemu dengan Bapak Kiki. Bapak Kiki ini seorang guru, maka Kakak Doni memanggilnya Kiki Sensei. Kemudian Kiki Sensei memanggil Kakak Doni dengan sebutan Doni-san. Nah, jadi kalian kalau misalnya ingin memanggil Ibu Lisa dengan Ibu Lisa atau Lisa Sensei, itu tidak apa-apa. Kite iimashou. Dengarkan dan latihan mengucapkan. Di sini kita akan mulai berlatih bagaimana ketika berkenalan pertama kali. Di sini ada teman kita yang bernama Ayu. Ayu ini ingin berkenalan untuk pertama kali. Maka Ayu akan mengucapkan dalam bahasa Jepangnya seperti ini. Hajimemashite, Ayu desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, sekarang kalian coba berlatih menggunakan hajimemashite, lalu sebutkan namanya. Kemudian ucapkan terakhir dozo yoroshiku onegai shimasu. Misalnya, Alia ingin berkenalan pertama kali, Alia akan mengucapkan hajimemashite, Alia desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Coba berlatih dengan namanya sendiri, berkenalan untuk pertama kali.
Pinter, pasti bisa semua ya. Yoku dekimashita. Kalau misalnya ingin bertanya kepada teman, namanya siapa? Bisa menggunakan seperti ini. Onamae wa nan desu ka? Atau bisa juga onamae wa? Kalau misalnya temannya sudah mengucapkan namanya tapi tidak terdengar oleh kita atau kita belum mengerti namanya siapa. Kemudian kita bisa minta untuk teman tersebut mengucapkan sekali lagi dengan bahasa Jepangnya seperti ini. Sumimasen, mou ichido. Sumimasen itu artinya maaf. Ditulisnya sumimasen, tapi dibacanya sumimasen. Karena biasanya orang Jepang itu mengucapkannya tidak sumimasen, mengucapkannya sumimasen. Kemudian mou ichido. Mou ichido itu artinya sekali lagi. Jadi kalau misalnya Ibu Lisa menjelaskannya tidak dimengerti atau kalian ingin bertanya sekali lagi kepada Ibu Lisa, bisa mengatakan sumimasen, Lisa sensei, mou ichido. Seperti itu. Coba kalian berlatih. Sumimasen, mou ichido. Dekimashita ka? Berikutnya kita akan belajar suji. Apa sih suji itu dalam bahasa Indonesia? Suji itu artinya angka. Kita akan belajar dahulu angka dari 1 sampai 10. Di kelas waktu minggu lalu semuanya sudah bisa 1 sampai 10. Sekarang coba sebutkan kembali 1 sampai 10. Dekimashita ka? So desu yo ne? Dekita yo ne? Pasti bisa semua. Ibu akan coba lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yong ini bisa juga disebut si. 5, 6, 7. Nana itu 7, bisa juga disebut shichi. 8, 9 itu 9, bisa juga disebut ku. Dan yang terakhir angka 10, ju. Coba silahkan berlatih lagi. Dozo yatte kudasai. Dekimashita yo ne? Bisa ya? Bagaimana kalau menyebutkan angka 100? Angka 100 itu dalam bahasa Jepangnya hyaku. Coba diulangi. Hyaku. Hebat. Erai. Lalu, bagaimana kalau mengucapkan angka 11, angka 21, angka 30? Nah, sekarang kita lihat. Di sini, Ibu menuliskan angka 11 itu 10 ditambah 1. Jadi, biasanya orang Jepang mengucapkan dulu angka 10, baru angka 1. Jadi, 11 itu adalah 11. Kalau 12, 12, 13, 14, 15. Coba sekarang kalian berlatih dari nomor 11 sampai angka 10. Dekita? Erai. Nah, bagaimana kalau mengucapkan angka 34, 44? Biasanya orang Jepang itu mengucapkan dulu angka yang paling depan yaitu 3, kemudian 10, kemudian 4. Jadi kalau 34, sanjuyong. Kalau 35, sanjugo. Kalau 31, sanjuichi. Kalau 30, sanju. Jadi Ibu mulai ya dari 30. Sanju, sanjuichi, sanjuni, sanjusan, sanjuyon, sanjugo. Hayo, siapa yang bisa? Dari 36 sampai angka 40.
Dicoba ya. Hai, tsugi wa kuis desu. Berikutnya adalah kuis. Di sini kalian melihat ada berbagai macam angka. Coba sebutkan secara berurut menggunakan bahasa Jepang angka dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dicoba ya. Hai, tsugi wa suji no uta. Kita akan belajar angka menggunakan lagu. Kite kudasai. Silahkan didengarkan ya. Hanashimashou. Mari kita bicara. Di sini, Ibu akan mencoba membacakan gambar yang ada di layar. Dimulai dari yang paling atas di sini. Ayu-san, gakko wa? Ini artinya dia nanya, Kakak Ayu, sekolahnya di mana? Gakko itu artinya sekolah. Jadi kalau kita mau nanya bisa seperti ini. Ayu-san, gakko wa? Atau bisa saja misalnya kita nanya, Emily-chan, gakko wa? Atau Cielo-kun, gakko wa? Kalau misalnya sekolahnya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo atau Sekolah Republik Indonesia, bisa kita katakan dijawab seperti ini. Indonesia gakko desu. Jadi ketika ada yang nanya, gakko wa? Maka jawabannya Indonesia gakko desu. Kalau misalnya ada yang nanya seperti ini, kemudian nanensei desu ka? Nanensei itu artinya kelas berapa? Kalau misalnya kalian kelas 1 SD, bisa tinggal menyebutkan 1 itu dalam bahasa Jepangnya ichi. Tinggal ditambah nensei. Berarti kalau kelas 1 SD, ichi nensei desu. Kalau kelas 2, ni nensei desu. Seperti itu ya. Dan nanti kita bisa bilang, so desu ka? Oh, begitu ya. Watashi mo desu. Saya juga. Mo di sini artinya juga. Jadi, saya juga dari Indonesia Gakko, saya juga dari sekolah Indonesia, saya juga dari street. Jadi bisa mengatakan seperti ini. Watashi mo desu. Seperti itu. Coba sekarang kalian latihan, ikuti Ibu Lisa. Ayu-san, gakko wa? Indonesia Gakko desu. Nanensei desu ka? 1年生です。そうですか。私もです。できましたか? Bisa semuanya? Erai. Yoku dekimashita. Yuk kita berlatih lagi. Kite iimashou. Mari kita dengarkan dan kita ucapkan. Menyebutkan nama sendiri dan nama sekolah. Bisa seperti ini. Ibu Lisa contohkan dalam bahasa Jepangnya. Watashi wa. Sebutkan namanya siapa. Misalnya, Watashi wa Nadira desu. Indonesia Gakko no 1年生です. Seperti itu ya. Watashi wa itu artinya saya. Maka sebutkanlah namanya. Atau seperti ini.
Watashi wa Alpha desu. Indonesia gakko desu. Bisa juga seperti itu. Atau bisa juga Watashi wa Alpha desu. Indonesia gakko no 1年生desu. Seperti itu. Atau misalnya Kelan. Watashi wa Kelan desu. Indonesia gakko no 1年生desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kalau misalnya kita ingin komplit, ingin dari awal sampai akhir bagus, maka ketika kita memperkenalkan diri, di akhirnya menggunakan dozo yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Coba sekarang kalian berlatih. Watashi wa titik-titik, sebutkan namanya, kemudian sebutkan nama sekolahnya, dan sebutkan juga kelas berapa. Terakhir sebutkan dozo yoroshiku onegai shimasu. Bisa semuanya? Bisa ya? Ibu contohkan sekali lagi. Watashi wa Nabila. Indonesia gakko no 1年生です。どうぞよろしくお願いします。Alhamdulillah pelajaran Aisatsu dan Hajime Mashite-nya sudah selesai. Silahkan kalian ulangi lagi, kemudian latihan lagi di rumah. Agar saat bertemu dengan Ibu Lisa, kalau ditanya tentang onamae wa, gakko wa, nanensei, nambang, semua bisa menjawabnya. Semangat ya, ganbatte kudasai. Sebelum berakhir, sebelum kita tutup dengan doa, Ibu Lisa akan bikin kuis. Siapa yang bisa menyebutkan nama hari-hari dalam seminggu? Yang TK-nya bersama Ibu Lisa, atau sekolahnya di TK Jepang, Nihon no Youchien, atau Hoikuen, pasti sudah bisa menjawabnya. Ibu sebutkan lagi ya, satu persatu. Senin, Getsuyobi. Selasa, Kaiyobi. Rabu, Suiyobi. Kamis, Mokuyobi. Jumat, Kinyobi. Sabtu, Doyobi. Minggu, Nichiyobi. Biasanya, Ibu sebutkan nama hari-hari ini dalam lagu. Seperti ini. Getsuyobi, Kaiyobi, Suiyobi, Mokuyobi. Kinyobi, Doyobi, Saigo wa Nichiyobi. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir. Ada yang tahu kyou wa nanyobi desu ka? Dozo kangaete kudasai. Silahkan difikirkan. Jawabannya bisa diberikan sama Ibu Lisa saat bertemu. Ketika Ibu Lisa bertanya, kyou wa nanyobi desu ka? Kalian harus bisa jawab, hari ini hari apa? Demikian sayang semua. Semangat belajar. Sebelum selesai, mari kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai, mata aimashou. Arigato sensei. Arigato tomodachi. Sayonara sensei. Sayonara tomodachi. Mata aimashou.